Yang teknis saya ingin sekali lagi sebelum kita mulai, saya ingin kalian masih ada yang belum jalan Laragonnya di komputer. Ya sudah, Pak. Yang belum ada berapa orang? Boleh raise hand, angkat tangan. Lydia De Vega, oke. Siapa lagi? Kalau saya laptopnya nggak support, Pak. Nggak support gimana ya? Kamu ngambil 64 apa 32? 32. 32. Lalu komputernya apa? Laptopnya apa? Nggak tahu katanya error, nggak bisa gitu lah pokoknya, Pak. Apa karena RAM-nya full kali? RAM-nya full diisi apa aja? Nah, itu pertanyaan yang harus kamu mestinya utak-atik. Kenapa? Kalau kamu nggak bisa pakai, berarti kamu harus cari temenmu untuk bisa menjalankan aplikasi Laragon, karena nanti ujian praktek, kalau kamu nggak bisa ngerjain, jangan salahin saya ya. Oh iya, Pak. Jangan ngemis-ngemis sama dosen, minta-minta apa, bantuin nggak bisa ini lagi, dan segala macam. Jadi Iya, saya Pak. praktek yang jelas nanti basisnya Laragon. Iya. Oke. Rizky Oke, Pak. tadi angkat tangan, kenapa? Gagal mulu Pak ngunduhnya Pak. Ngunduhnya gagal. Iya, kayaknya jaringan apa namanya wifi-nya juga lagi error Pak dari kemarin. Wifi siapa? Dari wifi rumah. Coba ke tetangga ya gitu, minta tolong sama yang wifi-nya bagus. Bisa kan? Nggak punya tetangga gitu? Atau sama temen minta dikopiin ke CD lalu dikirim. Kalau emang mau apa nggak berani keluar rumah, minta dikirim lewat pos, lewat Gojek, bisa toh? Iya Pak. Baik Pak. Kreatif sedikit ya. Iya Pak. Apalagi? Siapa lagi yang belum? Oke. Nggak ada ruginya kalau kalian bisa masang Laragon. Jamin. Kalau kalian nggak mau ya kalian rugi sendiri. Oke. Pertama, Laragon Anda sudah berjalan dengan konfigurasi menggunakan PHP 56. Itu dulu yang kita jalankan, kita praktekkan. Jadi saya sudah ada di USB saya. Oke, Laragon. Saya eksekusi Laragonnya. Oke, saya masih PHP 742. Oke, gimana caranya? Pindahin jadi PHP 56. Diklik kanan di tombol Laragonnya ini. PHP version. Sorry. Saya mesti share screen ya. Nggak kelihatan, Pak. Ya, saya share screen-nya mesti salah. Saya ulang lagi dulu bentar. Bentar. Stop share dulu. Stop share-nya mesti share full screen soalnya. Oke. Ini USB saya. Ada folder Laragon ya. Di dalamnya Laragon exe, saya eksekusi. Oke, sudah muncul ya Laragon. Nah, ada 2. Saya butuh 1 saja. Nah, di sini di icon Laragonnya diklik kanan. Kan tadi kalau kalian lihat di Laragon kita, saya masih pakai nih ya, 742 PHP-nya. Kita harus gunakan PHP 56. Oke. Klik kanan, PHP, version, aktifkan yang 56-nya. Oke.
Ini sudah jalan ya. Kita start all. Yes. Oke. Coba kita buka webnya. Sudah jalan belum? Oke, sudah jalan ya. Nah, berikutnya, pastikan laragon Anda oke, kita sudah jalan. Sekarang kita unduh aplikasi Slims 8 Acacia. Ini tinggal bisa langsung diklik ya. Diklik ini dari sini bisa atau dari tadi Slims ini. Ya. Kalau kalian download yang ini kalian dapatnya yang versi terbaru yang Boolean. Sementara Boolean tidak bisa running di 56. Jadi jangan pakai Boolean, kalian pakai yang Acacia. Pak, saya sudah punya yang Boolean, nggak apa-apa. Kalian install yang Acacia-nya. Kenapa? Karena yang Acacia support 56. Tapi dia belum support 100% yang 57. Atau mau versi yang lebih lama lagi juga tidak ada masalah. Yang penting adalah kalian butuh aplikasi Slims yang bisa running di PHP 56. Karena itu saya sudah siapkan ini linknya untuk yang Acacia 8. Berikutnya kalian unduh juga ini aplikasi UCS GitHub ini ya. Dan sebentar saya coba salah. Indonesia Digital Library Network. Oke. Di Slims ini, di bagian Docs, itu ada dokumen Union Catalog Server. Silakan diunduh juga. Untuk kita pelajari sama-sama bagaimana caranya memanfaatkan Union Catalog Server. Kalau tadi dibilang berapa? Indonesia Digital Library lebih dari 1.500 ya. Maka UCS ini sudah di-download lebih dari 8.845. 2016 sampai dengan 2018 akhir. Oke. Silakan di-download. Saya sudah download sebenarnya. Jadi kalau kita buka di download. Nah, ini ini. Ini adalah bagaimana kita menginstal UCS. Oke. UCS-nya sendiri ada di mana? UCS-nya sendiri, kalau kalian kembali ke depan ke Slims web-nya, maka di area depan ini download, kalian scrolling ke bawah, maka di sini ada Union Catalog UCS. Nah, ini yang kalian download juga. Jadi tadi catatannya, satu, pastikan Laragon kalian 56 sudah jalan, lalu kalian unduh Slims 8 dan UCS 2. Oke? Sampai di sini ada yang mau ditanyain dulu? Kalau nggak ada, maka sekarang kita install kedua aplikasi ini, Slims 8 dan UCS. Installnya gimana? Sama kayak kita menginstall Nayanes. Ada yang ingat gimana caranya menginstall Nayanes? Ekstrak kemana? www Laragon. Ya, www Laragon.
Jadi sama saja, saya akan ekstrak tadi file-file yang sudah saya download ya. Ini, download saya modified. Oke, Slims Master 8 misalnya, maka ini saya open. Saya pengen lihat dulu. Kalau mau kalian ekstrak langsung juga nggak apa-apa. Oke, ini Slims Acacia Master. Oke, saya ekstrak ke Laragon www. Kita coba lihat di file manager. Kalau saya pergi ke drive F, lalu di sini ada Laragon www. Nah, ini nih. Slims 8 Acacia Master sudah jalan. Bukan sudah jalan, sedang dalam ekstraksi. Lalu kemudian sama kita lakukan juga sekaligus untuk yang UCS Master. Archive, ini saya ekstrak. Ekstrak kemana? Sama juga ke Laragon www. Ada di USB saya. Kita tunggu sampai selesai. Acacia Master lagi jalan. Yang ini UCS. Oke. Sudah selesai belum? Oh, sudah semua. Sip. Sekarang untuk memudahkan, kan panjang ya ngetik Slims 8 Acacia gitu ya. Maka saya rename dia jadi Slims 8 saja. Oke. Lalu kemudian UCS-nya juga biar ringkas, saya ganti dengan UCS saja. Sekarang kalau kita panggil Laragon Slims saja, double L, Slims. Oops. Kenapa nggak jalan? Oh, Slims 8. Slims 8, Pak. Berarti Slims 8. Ya, sudah jalan. Sekarang kita menginstall. Sebelum kita install, semuanya sudah centang hijau, nggak ada masalah. Kita mulai dengan yang new install. Nah, ini yang kita perlukan. Database name, database username, dan database password. Ya, untuk menampung data Slims 8 kita. Gimana caranya? Kita buka lagi yang baru. Pergi aja ke Laragon kita. Mana Laragon? Ini. Lalu kita buka database. Kita punya problem nih. Kenapa? PHP My Admin-nya butuhnya 713. Berarti kita nggak bisa ngutak-ngatik dulu. Oke, nggak apa-apa. Kita pakai cara lain. Ini enaknya Laragon. Kalau gitu kita buat database-nya dulu deh. Ya, tadi kan 56 ya. Oke, Laragonnya saya matiin dulu. Kalau sudah mati, saya pindahin dia PHP-nya kembali ke 74. Oke, sudah ke 74, saya start call lagi. Oke, sudah jalan. Sekarang PHP My Admin-nya saya refresh. Bismillah. Oke, sudah jalan ya. Ingat, nggak ada root. Klik, go. Nggak ada password, sorry, nggak ada root. Passwordnya nggak ada root.
Nah, sekarang di sini kita pertama kali adalah user count dulu. Karena kita akan membuat user untuk Slims dan user untuk UCS. Masih kosong ya. Kita add user account. Nah, siapa nama username-nya? Silakan. Entry nama kalian. Pakai huruf kecil aja. Nggak usah pakai underscore, nggak usah pakai macam-macam. Jadi kalau misalnya ini, saya mau pakai username-nya adalah wardi_yono. Password-nya yang gampang diingat, tapi tidak mudah ditebak. Sysjar info 2021. Nah, ulangin. Saya ulang. Saya passwordnya adalah SI. S-nya besar. Kalian bisa bikin password apapun ya. Sysjar info hashtag 2021. Sysjar info hashtag 2021. Oke. Check all global privilege-nya dia. Lalu kemudian go. Sudah ya? Oh, kurang I ternyata ya. Wardiono. Jangan sampai salah nih. Usernya jangan sampai salah. Oke, sekarang saya logout. Lalu saya Wardiono. Passwordnya sysjar info hashtag 2021. Nah, sudah. Oke, sekarang saya mau buat database baru. Create database. Nama database-nya Slims 8. Di sini saya sarankan kalian pakai UTF MB4 Unicode CI. Kenapa? Kalau nanti kalian menyimpan data teks dalam bahasa Arab, dalam bahasa huruf Jepang, huruf Cina, maka yang disimpan adalah huruf Cina-nya, bukan huruf Latinnya. Karena kita pakai UTF-8 MB4. Oke, create. Sudah. Kita create lagi satu lagi. Untuk yang UCS. Oke. Kembali ke database, ke localhost dulu. Nah, sekarang kita database, create database. Ini pakai yang UCS. Sama, kalau anggota kita ternyata punya banyak koleksi dalam bahasa tulisan non-Romawi, non-Roman, sebaiknya gunakan UTF-84. Create. Sudah selesai ya. Ada Slims 8, ada UCS. Oke. Kita tutup. Lalu kemudian jangan langsung dieksekusi di sini. Kita matikan dulu. Kita kembalikan lagi ke 5.6. Pawar, HP. maaf, Pawar. Ya, Maaf menyinggung, Pak. kenapa? Emang ini untuk Slim 8 memang 56, Pak. Enggak, Kalau Slims jalan. jalan iya kalau nggak salah, bisa. Kalau bukan 56, bisa jalan, Pak. Tadi 7. Ada error-errornya kalau nggak salah. Tapi Tapi saya bisa problemnya aja sih. Bisa aja, Pak. Tadi ngikutin Bapak pas 7 Slim 8-nya.
Tapi nanti kamu UCS-nya nggak bisa jalan soalnya. Oh, gitu ya, Pak. Makasih, Pak. UCS 2-nya, UCS yang ada ini masih supportnya 56, belum ada yang 7. Oh, baik, Pak. Jadi supaya kamu nggak pindah-pindah nih, masalahnya di situ aja. Jadi kita main di 56 aja supaya kita nggak pindah-pindah. Oke. Baik, Pak. Sekarang kita refresh lagi tadi instalasi kita. Ups, Paragonnya udah benar belum? 56. Oke, oh belum di start. Kenapa kita pindah-pindah? Karena UCS hanya bisa jalan di 56. Itu yang jadi masalah. Tadi database-nya Slims 8 ya. Database name Slims 8. Ya, betul. Username-nya ward_yono. Password-nya sysjar info #2021. Buat main-main dengan UCS, sebaiknya yes. Adminnya silakan kalau mau diganti. Kalau nggak diganti berarti password default-nya admin dan admin. Next. Oke, start Slims now. Dah, jalan ya. Lalu kemudian UCS-nya. UCS-nya gimana? Nah, UCS agak beda dikit. Kalau kalian sudah baca manualnya, nanti sambil baca-baca manual, dia akan ada ini. Artinya kalau tadi yang Slims 8, installnya mudah ya. Kalau yang UCS agak sedikit rumit. Kenapa? Karena kita mesti buka berkas UCS ini di folder www-nya. Lalu kemudian ada di UCS sysconfig, ya. Kita edit pakai Notepad. Nah, di sini baru kita masukin password yang tadi sudah kita bikin untuk MySQL-nya. Lambat. Oke. Cari database. Nah, ini dia. Localhost, tadi database kita namanya UCS doang ya? UCS doang. Username-nya ward_yono. Password-nya sysjar info #2021. Oke, simpan. Kalau ini udah, maka kita mesti eksekusi. Eksekusi apa? Di sini ada install. UCS 2 SQL ya. Ini kita mesti install nih. Cara nginstallnya gimana? Sebentar, saya butuh MySQL lagi, atau saya butuh, kita unduh saja, kan gratisan ini. Kita unduh lagi deh. Saya pergi ke sini, saya download yang namanya, ini penggantinya PHP MyAdmin, kalau yang senang main-main ya. Namanya adalah adminer.org. Saya akan download versi terbaru. Yang saya download yang paling kecil, cuma 200 kilobyte. Oke, saya sudah dapat di sini. Maka ini saya coba pindahkan dia. Ups. Mana dia filenya? Filenya menghilang.
Oke, download. Oh, ini dia. Ini saya copy kemana? Ke F, Paragon, www, saya taruh di sini. Panjang namanya. Saya ganti saja Adminer, biar nggak panjang-panjang. Lalu sekarang saya buka Adminer. Localhost Adminer .php. Kalau Adminer bisa running dimanapun. Mau di 7, mau di 5, mau di 6. Hanya saja kalau Adminer, passwordnya tidak boleh kosong. Jadi saya pakai Word, saya kemudian Yono, lalu kemudian sysjar info hashtag 2021. Database-nya apa? UCS kah? Saya bikin permanen supaya nggak login-login. Nah, sekarang sudah ada UCS. Ini tadi database kita sama kan? Belajar 2. Ini Streams 8 kita yang baru tadi. Tadi kita cuma bikin database doang, tapi gara-gara install, semua filenya sudah dibikinkan sama installer. Nah, di UCS sama, kita belum punya tabel datanya. Cuman karena di UCS instalasinya tidak semudah Streams, maka sekarang kita harus import. Import dari mana? Choose file. Filenya tadi ada di drive F ya. UCS kita. Paragon, www, UCS, install. UCS 2. Open, execute. Nanti kalian bisa ulang-ulang lagi ya dengan memperhatikan. Nah sekarang lihat. Sudah ada foldernya. Sudah ada tabel-tabelnya. Maka sekarang kalau kita refresh yang ini, sudah muncul harusnya. Bismillah. Nah. Oke. Sampai dengan hari ini, sampai segitu aja dulu. Pastikan bahwa Slims 8 kalian, tadi nih. Oh, Slimsnya belum dibuka. Slims 8 kalian di localhost Slims 8 sudah bisa jalan. Lalu kemudian UCS-nya juga sudah bisa jalan. Kalau ini sudah bisa jalan, kalau kalian bisa membaca manual UCS-nya, maka kita nanti bisa menambahkan. Jaringan perpustakaan kita siapa saja di sini. Sehingga nanti kita bisa bertukar-tukaran data dengan menggunakan katalog induk, server katalog induk kita. Oke? Ada yang mau ditanyakan dulu? Jadi sekali lagi saya catat di sini nanti detailnya lebih saya lengkapin lagi. Tahapan yang harus kalian lakukan. Yang jelas kalian harus mengunduh ini, ya. Lalu kalian harus menggunakan Laragon. Mungkin kalian perlu, kalau kalian mau, kalian bisa melakukannya dengan menggunakan phpMyAdmin. Tapi kalau nggak mau, kalian juga bisa pakai tadi Adminer ini untuk mengunggah data setelah kalian membuat username kalian. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Recordingnya nanti saya bagi 2 biar nggak terlalu besar. Kalau yang mau bahas teori, silahkan teorinya saja nanti dilihat. Kalau yang mau latihan tekniknya, praktiknya, nanti silakan praktiknya. Iya, Pak. Buat yang belum
jalan Laragonnya, saya minta pastikan Laragonnya jalan. Kalaupun Anda tidak bisa menjalankan Laragon, coba waktu mau prakteknya, kan tadi USB ya, kalian bisa main di USB. Pinjem laptop teman kalian atau kakak kalian atau tetangga gitu yang agak keren. Toh datanya pakai USB. Jadi nggak perlu nyimpen di laptop yang pinjaman tadi gitu loh. Itu sih saran saya ya. Karena proses belajar yang tadi itu, kalau kalian udah bisa ini, wah enak banget. Mau ikutan proyek bikin perpustakaan sekolah, ya kan? Kalian bikin perpustakaan sekolah, bantuin. Tolong dong bantuin, ya. Saya bisa pasangin SLIMS 8 Akasia, SLIMS 9 yang terbaru. Kamu pasangin Laragon, pasangin SLIMS 9, selesai sudah. Dari USB tinggal kamu copy ke komputer lokal sekolah. Mau minta jasa, silakan. Negosiasikan berapa jasamu. Dan itu yang kejadian dengan saya dan teman-teman di SPC. Jadi teman-teman yang di guru-guru ataupun yang di sekolah-sekolah minta bantuan supaya perpustakaannya terotomasi. Ya, kita bantuin. Kita nggak minta target sekian gitu kan. Terserah mau dibayar berapa, kita pasangin, oke. Akhirnya dapat ongkos, nggak perlu keluar ongkos bolak-balik, karena kita pergi ke satu tempat gitu kan, lalu ditambahin ongkos lagi, ditambahin hadiah macam-macam. Ya lumayan buat tambah-tambahan kalau kalian masih kuliah gitu ya. Atau kalau kalian mau, kalian ngambil wirausaha tidak? Udah selesai belum wirausaha? Udah, Pak. Udah, Pak. Tawarin ke sekolah yang kalian tahu belum punya sistem otomasi perpustakaan. Kalian kan juga sudah ngambil otomasi perpustakaan ya? Udah. Iya. Tawarin ke sekolah yang belum. Dengan bawa USB gitu kan, colokin Laragonnya. Lalu kemudian kalian demokan, nih Pak, kita bisa mainan gini-gini Pak, bisa begini, bisa begitu. Kalau dia tertarik, oke Pak, kita bisa bantuin, tapi tolong digantiin ongkos ini. Kakak kelas kalian ada tuh, dapat lumayan. Satu semester kemarin dia bayarannya jadi gratis, karena berhasil nginstall 3 sekolah. Satu sekolah dia dapat mungkin sekitar 2-3 jutaan. Jadi saya ngajarin ini bukan karena mau nyusahin, ini bisa jadi ladang kalian buat cari tambahan gitu loh. Wirausaha kita ya wirausahanya kayak begini, jasa apa? Jasa ngelatih. Kalian juga harus bisa ngelatih kan? Tapi kemampuan kalian untuk melatih SLIMS-nya gimana? Nah, belajarlah dengan Laragon ini dulu sampai kalian mahir, lalu kalian tawarkan jasa kalian ke sekolah-sekolah. Ke perpustakaan masjid yang gede-gede tuh, perpustakaan masjid yang mungkin kalau perpustakaan masjid jadikanlah itu buat ladang pahala kalian gitu kan, sambil belajar. Tadi saya nginstall SLIMS 8 berapa menit ya, Pak? Kalau semuanya sudah disiapin, simple kan? Dengan Laragon. Jadi itu sebenarnya yang menarik dari mata kuliah kita yang TIK ini ya. Dengan satu Laragon kita bisa main perpustakaan digital. Udah ngambil manajemen perpustakaan digital? Atau sedang? Sedang ambil. Lagi ngambil. Nah, sedang ngambil pakai Laragon juga kan? Karena ya sama, mau bikin apa? Datengin sekolah. Perpustakaan digital nih kita punya. Mau bikin apa? Otomasi nih kita punya. Kamu jadi konsultan. Meskipun levelnya konsultan mahasiswa ya. Nggak main-main, itu ada kenyataannya kakak kelas kalian yang sekarang sudah lulus.
Bahkan karena dia sudah berhasil bikin begituan, sebelum lulus pun sudah langsung di-hire untuk kerja. Jadi waktu dia bikin skripsi sekaligus kerja di tempat itu, dibayar untuk bikin skripsinya. Karena kemampuannya dia. Nah, Laragon ini kalau kalian main cukup dengan USB, nebeng lah di warnet gitu ya, colokin, mainin, jalan, selesai. Meskipun tadi Lydia dia bilang apa komputernya jadul, komputernya jelek, komputernya enggak. Kalian tetap bisa belajar harusnya. Nggak ada yang membatasi kalian untuk tidak belajar dengan Laragon. Oke, jadi minggu depan kita akan coba pastikan bahwa semua sudah jalan Laragon SLIMS 8 Akasia minimal. Sorry, bukan minimal. Ya, harus SLIMS 8 Akasia atau sebelumnya. Jangan pasang SLIMS 9, karena yang SLIMS 9 di 56 tidak jalan. Sementara kalau kalian pasang UCS di PHP 7, dia nggak akan jalan. Nah, dari situ nanti baru kita lanjutin lagi pertemuan kita di tahapan men-setting si UCS ini supaya bisa ngobrol dengan SLIMS. Jadi nanti kita bisa bertukaran ke katalog ya dengan menggunakan UCS ini untuk membangun jaringan. Oke ya. Saya harap itu bisa memacu kalian untuk belajar mandiri tentang Laragon, tentang SLIMS-nya. Dan ini nggak main-main, serius. Kalau kamu pulang ke daerah, siapa yang putra daerah di sini? Sebenarnya kalau Fatimah sambil ngurusin orang tuanya ya, berbakti pada orang tuanya, lalu kemudian di sana dia bisa tadi menguasai ini dan menawarkan jasanya, jangan-jangan di remote dari jarak jauh pun dia udah bisa dapat duit. Oke? Nggak main-main. Itu beneran, bisa kalian kerjakan.